Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di YouTube channel kita. Hari ini kita lagi ada di kota Kayseri. Oke, jadi sebenarnya ini adalah hari yang sangat tidak cocok ya untuk jalan-jalan. Lagi turun salju, Soalnya campur dengan hujan gitu. Ya, hari ini lagi dingin banget. Bener, hari ini lagi dingin banget guys. Sebenarnya tadi di Istanbul itu, waktu kita mau berangkat itu badai salju guys, beneran. Dan pesawat kita sempet delay 1 jam. Delaynya itu waktu kita udah ada dalam pesawat ya. Soalnya pesawatnya kan membeku tuh, itunya tuh, sayapnya tuh. Jadi si sayapnya tuh mesti di disemprot pokoknya cairan-cairan gitulah biar si sayapnya ini gak ada esnya gitu ya. Dan alhamdulillah kita ya berhasil lah mendarat dengan selamat. Semoga kita juga akan pulang dengan selamat. Soalnya hari ini harus pulang guys. Hari ini harus pulang karena kita ini explore sehari doang ya di Kayseri. Kita udah gak ada siap-siapnya sama sekali ya guys. Kita kayak di jalan ke bandara kita pilih kita hari ini kemana ya gitu. Kita lihat pesawat yang kosong, yang ini kosong, ya udah kita berangkat. Tapi kan malamnya harus kita pulang soalnya besok aku kerja, dia juga kerja. Iya. Jadi sebenarnya di Kayseri itu ada satu gunung es guys. Yang ini tuh gunungnya itu jadi salah satu pusat ski yang ada di Turki ya. Dan katanya sih gunung es abadi, tapi gak tahu beneran abadi gak tuh esnya tuh. Waktu misalnya kita datang musim panas kayaknya nggak abadi juga sih. Ya mungkin ada tapi dikit-dikit pasti. Iya. Dan fun fact-nya Kayseri itu adalah kota pertama yang aku tinggali di Turki guys. Jadi aku nggak bisa ngebayangin 8 tahun yang lalu aku kesini sendiri sebagai mahasiswa yang belum tahu apa-apa. Sekarang aku datang lagi ke kota ini bersama istriku yang orang Turki ya. Ya, kamu ya. Iya. Beneran kayak sebuah perubahan dalam hidup menurutku gitu. Wow. Aku juga pernah bayangin aku akan ke Kayseri. Kan zaman dulu aku belum pernah datang ke sini guys. Tapi aku suka manti ya. Dan manti itu dari Kayseri. Mantap makanan. Aku gak pernah bayangin masa depan aku akan menikah sama orang Indonesia dan datangnya ke Kayseri buat makan mantu. Itu nggak logik sama sekali buat aku. Tapi terjadi. Iya, alhamdulillah. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Alhamdulillah. Suasana pusat kota Kayseri kayak begini ya guys. Sebenarnya di sini kotanya tuh nggak begitu padat ya. Tapi bagus juga, tertata gitu. Jadi guys, Kayseri itu terkenal dengan orang yang suka berdagang ya. Karena Kayseri ini dulu terkenal salah satu pemberhentian dari jalur sutra ya. Jadi orang-orang tuh mereka berdagang guys dari wilayah Asia ke Eropa. Itu salah satu pemberhentiannya tuh di Kayseri gitu. Dan orang-orang Kayseri ini mereka hobi banget guys jualan-jualan. Dan kalau misalnya kita jalan-jalan di Turki terus ketemu pedagang, kita tanya, kamu dari mana? Rata-rata jawabnya dari Kayseri ya. Dan orang Kayseri itu terkenal dengan pelit dan perhitungan. Katanya gitu sih. Cuma ya waktu aku pertama kali datang ke sini nggak gitu sih. Alhamdulillah orang-orang Kayseri baik-baik kok orang Turkinya. Kalau orang Turki selalu bercanda tentang orang-orang di Kayseri. Mereka bilang mereka pelit banget sampai mandinya dengan pakai baju biar nanti baju juga sekalian dicuci gitu. Saking perhitungannya ya. Kita lagi ada di depan rumah sakit zaman kerajaan Seljuk guys. Ini sekarang udah jadi museum ya. Kita masuk yuk ke dalam museumnya. Sekarang kita masuk ke salah satu museum terkenal yang ada di Kayseri ini guys. Namanya Seljuk Civilization Museum. Jadi di museum ini tuh kita dikasih lihat gimana peradabannya dinasti Seljuk ya. Dinasti Seljuk itu dinasti yang ada sebelum dinasti Ottoman. Cuma waktu itu aku sempat masuk juga sih ke sini. Kalau nggak salah di sini juga ada penggambaran gimana kehidupan di zaman Ottoman ya. Nanti kita sambil keliling-keliling aja dan kita sambil videoin guys biar teman-teman juga bisa lihat. Buat dunia Islam pasti familiar kan sama bentuk kotak-kotak kayak gini simbolnya guys. Ternyata ini dulu adalah simbol yang dipakai sama kerajaan Seljuk ya. Dan setiap ujungnya ini ada maknanya tersendiri guys. Ada yang lagi belajar nih. Ini ngapain? Timeline-nya kan aku bisa lihat semua peran-peran, semua orang yang ada di perang. Ini keturunanku saya. Keturunan kamu? Keturunan. Nih. Nih, keturunan ayahku lihat nih. Nah, mirip aku nggak? Mirip kan?
Iya mirip deh. Kalau ditambahin kumis. Kan ada. Astaga. Ya guys, jadi dulunya Turki itu mereka itu bermigrasi dari wilayah sekitar Mongol ya, sampai mereka pindah ke Turki yang sekarang gitu. Dan setiap kali mereka pindah itu mereka ngedirin kerajaan, mereka menetap di sana, mereka bikin koloni, sampai akhirnya banyak banget negara Turki yang sekarang ya, kayak Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, itu semua suku Turki guys, bangsa Turki semua. Cuma bentuknya beda-beda, bentuk wajahnya beda-beda karena mereka itu bermigrasi dari wilayah Asia sampai wilayah Eropa yang sekarang gitu. Jadi campur-campur mukanya. Ada satu ruangan tersembunyi di sini guys. Auranya kayak serem banget. Suara apa sih? Suara apa ini? Kayaknya aku habis. Ayo. Wow. Itu ini suara anak-anak waktu itu kayaknya yang seru-seruan aja itu. Oh ya, kayaknya ini pondok pesantren ya. Iya kayaknya. Pondok pesantren zaman dulu. Tapi suaranya sekarang seru. Iya. Gila aja. Guys, dari museum ini yang paling menarik ruangan ini guys, Healing and Music Therapy. Nih. Tuh lalu semua. Aku udah rasanya kayak sembuh-sembuh. Jadi orang zaman dulu cara mereka ngobatin itu pakai musik terapi kayak gini ya guys. Nah, dalam ruangan ini dulu rumah sakit guys, dan rumah sakitnya itu kalian mau lihat gak? Orang-orang ke dalam sini ruangannya. Lihat. Ih, serem banget nih. Nih guys. Tiba-tiba. Ini ruangan pasiennya kayak gini ya. Nah, mereka di dalam sini. Itu nggak kayak rumah pasien, itu udah kayak rumah Sakit jiwa ya. Soalnya kayaknya orang Kayseri dulu kan mereka stres berdagang. Saking stresnya berdagang, mereka sampai harus ke rumah sakit jiwa, dan rumah sakit jiwanya bentuknya kayak gini. Sebenarnya pasti dokternya yang bilang, Iya. jangan khawatir, nanti kamu akan keluar dari sini. Ini dikasih ramuan-ramuan khusus gitu kan. Ini ceritanya dokternya, tabibnya, ini ceritanya pasiennya gitu. Bisa menarik serem kali. Iya. Kalau datang sendiri serem. Kayaknya aku datang sih. Ini sih gua ada takut tiba-tiba. Iya, ini ceritanya lagi diapain ya? Lagi di ruqyah kayaknya nih. Patient room guys. Gimana guys? Menarik banget gak sih? Menarik, terlalu serem di sini. Minta maaf. Ayo. Aku harus bilang, ini kamu otakku. Ini aku gak serem, aku itu gila. Nih guys, di tengah-tengahnya bangunan ini juga ada air mancur ya. Biasanya air mancur tuh jadi kayak air hancur. Biasanya air mancur itu di zaman Ottoman dulu tuh dipakai buat terapi suara ya. Jadi kalau misalnya kita stres atau kita ngerasa otaknya lagi keruh banget gitu, jadi kita datang ke sini nih sambil duduk-duduk di sini sambil ngedengerin suara air mancurnya. Oke guys, fakta unik Kayseri itu tempat lahirnya Mimar Sinan ya. Mimar Sinan itu arsitek yang paling terkenal dari Turki ya. Kalau misalnya kalian lihat nih, masjid yang kubahnya banyak banget di Turki dan semuanya serempak sama, itu karena karyanya Mimar Sinan guys. Jadi Mimar Sinan itu dia salah satu bentuk khas bangunannya itu banyak kubah-kubahnya gitu. Orang Turki itu suka banget guys bagi-bagiin makanan ke burung merpati karena saking banyaknya burung merpati di Turki. Mungkin kalau zaman dulu dipakai buat kirim-kirim surat kali ya. Kalau sekarang udah jadi nganggur nih burung merpatinya nih. Jadi orang Turki itu suka kasih makanan-makanan kayak gini guys. Kalau Indonesia jadi apa? Ya kalau di Indonesia udah jadi sate gorengan. Sih. Udah di sate itu semua tuh. Ayo guys, datang ke Turki dan kita bikin sate merpati. Kamu mau apa? Harus menemukan sumber kehangatan dan kita udah nemuin guys. Jadi kita singgah, kita pengen cobain makanan khas di sini guys. Namanya
mante ya. Jadi ini tuh bentuknya mirip kayak somai, tapi ini bentuknya sih kecil-kecil ya, dan isinya beda ya katanya ya. Ya lebih kecil, dan isinya hanya bisa jadi daging sapi guys, gak bisa daging ikan atau bisa daging ayam, tidak bisa itu. Dan kita sebenarnya nemuin restoran ini dari Google Maps ya. Katanya sih pemiliknya baik dan beneran baik loh. Ini kita dikasih teh gratis guys. Langsung baru dikasih teh. Dia emang pengertian banget. Mungkin karena ngelihat kita kebasahan dan kedinginan kali ya. Kedinginan di luar dingin banget. Lagi udah mulai salju lagi tuh. Iya, udah kita nikmatin dulu aja guys tempatnya di sini. Oke guys, jadi ini dia makanan yang namanya mante ya. Bentuknya mirip banget kan kayak somai guys. Tuh lihat tuh. Somai kecil tapi miniatur. Iya, ini tapi somai mini. Shimini. Shimini. Ini masnya enak banget. Enak ya? Dagingnya dalamnya juga itu kerasa. Biasanya kan kalau kita beli mante dari luar itu dagingnya gak kerasa, soalnya mereka mau yang murah-murahan aja gitu. Mante itu sebenarnya dibikin dari adonan yang isinya daging dan bumbu-bumbu yang spesial gitu. Dan kita tambahin ini sosnya yang pakai salsa top somas guys. Saus tomat ya. Saus tomat. Terus ini kayaknya ada yogurtnya ini ya. Pakai yogurt. Ini yogurtnya pakai bawang. Bawang putih. Bawang putih pakainya. Pantesan aja. Ada rasa-rasa bawang putihnya tadi. Pinggir-pinggirnya kamu lihat ini mint. Iya. Ini daun ini guys, daun mint tapi yang udah dikeringin. Kita cobain bismillah. Kamu tahu nggak, mante itu makin kecil makin profesional tadi. Bikinnya susah. Semakin kecil semakin profesional, ya, semakin enak kayaknya. Kecil. Enak sih beneran guys. Kalian bayangin makan somai, tapi di dalamnya itu ada daging yang dibuntal-buntelin gitu. Ini enak. Oh, makan somai isinya bakso. Nah, itu dia guys. Sedikit aneh, ya kedengarannya sedikit aneh. Tapi ya. Somai isinya bakso, tapi baksonya ini baksonya daging 100% ya. Enak sih. Cuma agak asem aja ya. Dan sehat. Iya. Mungkin orang Indonesia yang gak suka makanan yang asem kurang gimana gitu, tapi menurutku enak sih. Tapi nggak asemnya tau. Part yang paling enaknya guys, pakai roti. Ini ada airnya, ini kan kuahnya nih kuah bawang putih sama saus tomatnya ya. Kita cobain ya. Rotinya enak banget, empuk parah, kuahnya juga mantep. Di sini orang-orangnya baik banget, misalnya kayak ada sekeluarga yang buka warung, yang mereka konsepnya kayak konsep-konsep rumah gitu. Kita habis makannya, mereka tawarin teh lagi. Iya. Kita udah kenyang banget tehnya hari ini. Ya guys, suasana restorannya juga homey banget kelihatannya. Tadi ada bapaknya ambil apple, dia potong-potong kayak dia lagi di rumah gitu. Aku rasanya kayak tamu di rumah. Jadi pemiliknya kan udah tua ya, dan dia tuh gak paham teknologi guys. Aku bilang ke dia, ini yang di belakangku nih nenek-neneknya, kita temu restorannya itu dari Google Maps gitu, dan dia kaget gitu, emang apaan gitu Google Maps gitu. Pas aku kasih lihat, ini Google Maps gitu, aku kasih lihat kalau misalnya kita tulis mante itu keluar restoran kamu gitu, dan restoran ini itu yang bagus gitu reviewnya. Jadi akhirnya kita tarik ke sini, dan katanya wah ternyata ada ya teknologi secanggih ini. Dan emang bener sih guys, di sini harganya murah, rasanya enak dan homey banget gitu ya rasanya. Ya mungkin kalian kalau pengen ke restoran yang besar juga bisa, di sekitar sini juga ada, cuma kita lebih suka restoran yang lokal kayak gini ya, karena rasanya tuh lebih otentik guys. Dan beneran kita rekomendasiin kalau misalnya ada teman-teman di sini yang jalan-jalan ke Kayseri mau makan mante, bisa datang ke restoran ini ya. Namanya Kafkas Yoresel Lokantase. Yorumlar buradan gözüküyor. Yukarıda 5 yıldız var. Evet. 5 yıldız verelim. Ona sevindim ben. 5. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Ya gitu guys ya. Jadi di Turki juga masih ada orang-orang yang masih nggak tahu teknologi, tapi kebanyakan di sini bahkan nenek-nenek pun pakai iPhone guys. Bayangin nenek kalian pakai iPhone. Alhamdulillah kita udah keluar ya. Enak sih, dan ternyata kita cuma bayar seharga satu porsi mantenya doang ya. Padahal tadi kita dikasih 4 gelas teh, dikasih kurma, dikasih apa segala macam, tapi wah mantep sih. Worth it banget. Kenyang banget, padahal kita makan berdua cuma satu porsi doang. Iya beneran loh, kayak satu porsi itu udah
udah cukup banget gitu, apalagi beli 2 kali, wah kayaknya udah jalannya udah gini. Kita kan kalau ke jalan-jalan gitu biasanya kita beli 1 porsi makan berdua biar bisa mencoba banyak macam-macam makanan kan. Jadi kita mikirnya setelah kita makan ini ada salah satu makanan lainnya di Kayseri, kita makan itu gitu. Tapi sekarang pas kita keluar udah nggak bisa udah makan yang lagi. Kita turunin makanan dulu ya guys ya. Tapi untuk makan manis aku semua tempatnya tau. Iya. Ada bagian spesial di Turki yang buat manis. Kita turunin dulu nih. Kita sedikit jalan-jalan dulu. Tadi kan aku bilang di awal kalau misalnya Kayseri itu kota pertamaku di Turki ya. Jadi sebenarnya mau sedikit cerita guys. Sebenarnya aku itu kan daftar di 3 kampus negeri di Turki ya. Salah satunya itu di sini namanya RGS University. Aku daftar di sana, Universitas Negeri Jalur Mandiri ya waktu itu. Dan aku keterima guys. Sebenarnya aku juga keterima di kampus lain, tapi karena di sini ada senior yang mau ngebantu, jadi akhirnya aku memutuskan untuk fix buat ambil di RGS University. Waktu itu aku datang ke sini bukan pakai visa pelajar ya, tapi aku pakai visa turis karena waktu itu kata senior visa turis itu bisa di-convert ke visa pelajar. Akhirnya aku datang ke sini. Waktu ke sini bagian kantor imigrasinya itu ternyata ditolak guys. Visa turis tuh gak bisa. Kita harus bikin visa pelajar. Akhirnya kita ketemu 2 kota yang masih nerima visa turis bisa di-convert ke izin tinggal pelajar. Itu ada 2 kota guys, Istanbul sama Rize. Nah setelah kita searching, akhirnya yang paling affordable itu Rize kan. Akhirnya ya udahlah aku ke Rize dan aku lanjutin kursus bahasa Turki tuh di Rize guys. Namanya Recep Tayyip Erdogan University. Nanti mungkin aku bikin video khusus aja kali ya. Gimana aku mulai dari 0 sampai bisa sekarang nikah sama cewek Turki. Kalau kalian setuju bisa komen di bawah guys. Kita udah selesai explore Kayseri. Sebenarnya kita datang ke sini tuh dengan deg-degan ya. 1 minggu ini pesawat itu delaynya banyak dan banyak cancel ya karena cuaca di Istanbul, seluruh Turki sebenarnya lagi badai salju guys. Tapi ya karena kita bosan di rumah dan kita pengen jalan-jalan, jadi kita ya ambil resiko aja lah buat jalan-jalan ya. Nggak apa-apa guys, biar jadi cerita. Ini kita udah beli tiket guys. Kita beli 2 tiket. Satunya Turkish, satunya yang Ajet. Untungnya murah dan bisa di refund ya. Enaknya tuh bisa di refund. Jadi kan karena istriku kerja di Turkish Airlines, kalau misalnya gagal terbang atau ada delay atau apa itu refund 100% tiketnya. Jadi ya udah kita beli yang bisa kita usahakan buat bisa sampai Istanbul malam ini guys. Soalnya besok kita harus kerja. Kalau nggak nyampe kita nggak tahu harus ngapain. Kita udah check in guys, lihat banyak banget kan tiket kita, udah kayak sultan. Ini namanya airlines ini Turkish Airlines yang kedua. Turkish Airlines Ajet. Padahal ini kita beli murah sih. Kayak di vlog sebelumnya kan kita bilang satu pesawat tuh harga tiketnya 150.000 guys, karena ya diskon. Ya tapi resikonya karena kita belinya murah, jadi kita gak diprioritasin gitu ya buat masuk pesawat, dan diprioritasin tuh orang-orang yang udah fix beli dulu gitu. Ya, kita hanya bisa terbang kalau pesawatnya kosong. Kalau pesawatnya kosong. Pesawat semuanya overbook, itu artinya minus passenger gitu. Iya, pokoknya kalau misalnya seatnya full kita nggak bisa masuk. Makanya kita beli 2 nih buat jaga-jaga. Jadi kalau misalnya pesawat yang Turkish Airlines nggak bisa, kita batalin biar refund duitnya, terus kita naik yang kedua nih. Dan semoga bisa. Kita sampai rumahnya kan jam-jam 1:30. Iya, parah banget sih. Mungkin jam-jam 2 dan jam 4 aku bangun pergi kerja guys. Iya, dan parahnya ini kalau misalnya kita naik yang pakai pesawat terakhir ini guys, dia mendaratnya kan di Asia. Dari Asia ke rumah kita itu jauh banget guys, sekitar 4 jam gitu ya, 2-4 jam. Terus semoga aja 2 jam sih karena malam-malam kan. Karena kita akan naik taksi. Naik taksinya itu yang mahal. Yang mahal ya. Seberang benua soalnya. Ternyata ini delaynya sampai 2 jam loh, gila. Kita bisa masuk pesawat juga guys, tapi kita masuknya jam 23.20 setelah menunggu 2 jam, 3 jam ya. Udah ngantuk tau. 3 jam 4 jam. Tadi kita jam 8 di bandara guys. Sekarang jam 11. Waktu di atas pesawat, tiba-tiba muncul berita kalau di Istanbul turun badai salju lagi. Dan banyak kecelakaan mobil karena licinnya salju di jalan. Jadi banyak orang yang gak berani naik mobil pribadi, dan pemerintah untungnya peduli. Jadi pemerintah Istanbul perpanjang jam kerja transportasi publik sampai jam 2 malam. Untungnya kita sampai tepat waktu dan bisa langsung lanjut perjalanan dari benua Asia ke rumah kita di benua Eropa. Ini udah jam 4 ya, dan kita baru sampai rumah.
Wow, hari ini adventure banget. Jadi tadi setelah kita turun dari pesawat, ternyata ada pengumuman kalau kereta bawah tanah itu di Istanbul diperpanjang sampai jam 2 ya. Dan alhamdulillah kita ngepas banget gitu waktunya. Kenapa diperpanjang? Karena hari ini di seluruh Istanbul itu lagi turun salju guys. Dan emang kalau misalnya turun salju itu, kalian jangan pikir 100% itu indah guys. Karena dengan adanya salju, jalan-jalan tuh jadi licin. Dan hari ini aja guys, ada beberapa berita kecelakaan gitu ya. Kayak orang ketabrak bis, orang ketabrak mobil, bisnya itu dia kecelakaan. Wah itu parah banget lah, karena itu kan licin ya jalannya ya. Jadi bis tuh kalau ngerem tuh nggak berhenti guys. Kalian bayangin aja kalau misalnya kalian main ski gitu ya. Main ski itu kan kita kaki gak gerak tuh, tapi kita ngeluncur gitu aja kan. Itu ngeri banget guys. Makanya karena banyak orang yang menghindari untuk naik transportasi pribadi, akhirnya mereka banyak yang pilih transportasi publik. Nah karena saking ramenya nih transportasi publik, akhirnya pemerintah tuh tambahin waktu ekstra gitu ya buat transportasi publik ini sampai jam 2 malam. Dan alhamdulillah kita bisa sampai jam 4 guys. Kayaknya istriku langsung ini sih, langsung pergi kerja. Enggak ya, kayaknya aku suruh dia izin dulu sih, kasihan lah. Gile kali kalau nggak tidur. Dia udah gak bakalan tidur 36 jam ke depan guys. Aku juga besok udah harus kerja lagi. Ya kita mau gak mau ya guys ya. Bismillah aja lah. Jadi ya udah segitu dulu aja guys vlognya. Kita pengen istirahat dulu. Makasih buat teman-teman semua yang udah nontonin video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. See you guys in the next video. And as always, Guru Shurus.